warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kelas 5 akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita amati gambar berikut. Di sini ada Todi dan semut. Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Jika iya, apa alasannya? Gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Ini adalah contoh komik yang sederhana. Kalian sudah tahu komik atau cerita bergambar? Tahukah kamu ciri-ciri karya gambar cerita? Yaitu 1. Ada tokoh di dalam cerita. 2. Memuat gambar lebih banyak daripada teks cerita. 3. Gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Nah, sekarang kalian sudah tahu ciri-ciri karya gambar cerita. Sekarang, cobalah membuat karya gambar cerita dengan tema cara memelihara kesehatan pada organ pernapasan. Di sini ada beberapa contoh tema untuk membuat karya gambar cerita. 1. Lingkunganku hijau, udaraku bersih. 2. Aku menjaga udaraku bersih. Yang ketiga, aku merawat kesehatan pernapasan. Sebelum membuat karya gambar cerita, simaklah uraian berikut. Menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Kuman penyakit dapat menyerang saluran pernapasan manusia. Memakai masker merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernapasan. Selain masker, apa saja yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernapasan? Perhatikan bagian berikut. Cara memelihara organ pernapasan. 1. Menjaga kesehatan organ pernapasan. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan, merawat organ pernapasan, dan menjaga kesehatan lingkungan sekitar kita. Bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernapasan? Perhatikan gambar dan uraian di bawah ini. 1. Makan makanan bergizi
agar daya tahan tubuh terjaga baik, berolahraga teratur agar organ pernapasan bekerja dengan baik, istirahat cukup, dan posisi tidur yang benar, yaitu miring ke kanan dan jangan telungkup. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. 1. Tidak merokok dan menghindari asap rokok karena mengandung racun. 2. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. 3. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif dingin. Menghindari makanan dan minuman yang banyak mengandung gula dan bahan kimia, karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara di paru-paru sedikit. Bagaimana cara merawat organ pernapasan? 1. Membersihkan rongga hidung secara teratur, karena bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Bagaimana menjaga kesehatan lingkungan sekitar? 1. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah dengan menjaga sirkulasi udara. 2. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu beterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan. 3. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Yang keempat, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Sekarang, kamu telah memahami cara merawat organ pernapasan, bukan? Agar orang di sekitarmu paham, cobalah membuat poster sebagai media publikasi. Poster merupakan salah satu media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi keduanya. Poster dibuat dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang strategis, misalnya sekolah, kantor, pasar, toko, jalan raya, dan lain-lain. Nah, di sini ada syarat-syarat poster yang baik. 1. Bahasa mudah dipahami. 2. Susunan kalimat singkat, padat, jelas. 3. Dikombinasikan dengan gambar. Keempat, media poster menggunakan bahan yang tidak mudah rusak atau sobek. 5. Ukuran poster disesuaikan dengan tempat, lahan pemasangan, serta target pembaca. 6. Poster mampu menarik minat khalayak. 7. Poster ditempatkan di tempat yang ramai. Nah, ini adalah contoh poster yang baik. Yang perlu diperhatikan dalam membuat poster: 1. Kata-kata yang digunakan harus efektif, sugestif, atau bersifat memengaruhi. 2. Jenis huruf mudah dibaca, ukuran besar. 3. Gambar dibuat mencolok sesuai tema yang akan dikomunikasikan. Sebelum kalian membuat poster, baiknya perhatikan langkah-langkah menyusun poster berikut. Menentukan topik dan tujuan, membuat kalimat singkat, padat, dan bersifat mensugesti. Kalimat tidak boleh terlalu panjang, harus menarik dan dapat memengaruhi orang. Menggunakan gambar, gunakan gambar sesuai dengan tema. Menggunakan media yang tepat, media tempat, poster harus tepat. Letaknya strategis, mudah dilihat dan juga dibaca. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini tentang gambar cerita, tentang merawat organ pernafasan, juga bagaimana cara membuat poster, juga ciri-ciri poster.
Semoga kalian paham dengan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembelajaran 3.